Alah. Sebelum kita mulai untuk yang online-nya, Bapak dan Ibu semuanya sudah punya akun FTP masing-masing? Belum, Pak. Oh, masih ada yang belum? Nah, ini perlu kita pertanyakan kepada Pak Bayu. Ada yang belum punya akun FTP? Bu apa tadi, Bu? Siska ya? Iya, Pak. Belum minta. Kemarin Ibu ada mengisi kertas permohonan untuk FTP-nya. Kemarin tapi saya ini Pak udah yang perbaikan dari tata rias yang lama Pak udah saya masukkan suratnya dari jurusan untuk akun FTP itu Pak. Nah, kemudian belum ada balasan dari belum. Ya belum. Kemarin kan waktu mau terakhir kita nutup tuh pesan sama Pak Bayu sekalian tanyain yang TRK karena dia terpisah sendiri gitu. Oh. Karena kan dari surat jurusan sendiri karena perbaikan aja kan Pak udah domain yang lama kan. Ya, Pak. Jadi bagaimana Pak Bayu? Oh, belum diproses kata Pak Bayu. Orang PTIK-nya masih belum memproses. Jadi nanti sambil aja ya. Kalau yang lain udah ada semua? Akun FTP-nya Bapak dan Ibu? Udah, Pak. Oke. Belum, jadi, Pak. Ada yang belum? Pak Rifki? Belum, Pak. Iya, Pak. Pak Rifki dari Prodi, dari jurusan mana? Dari DKV, Pak. Kemarin ada ngisi kertas tuh. Kemarin ada ngisi kertas? Dari DKV? Ya, masih belum dapat. Nah, jadi yang belum nanti akan dicoba ditanyakan lagi ke PTIK-nya. Jadi sekarang kita sambil pelatihan aja semuanya. Nanti diulang-ulang lagi. Baiklah, sebelum kita mulai untuk yang online-nya, pertama Bapak dan Ibu itu persiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan udah punya semuanya. Seperti, tunggu dulu, di share screen aja dulu ya. Nah, seperti di sini, apakah masing-masing sudah punya program yang ini, FileZilla? Kemudian kalau browser itu saya yakin semua sudah punya. Gimana, Bapak dan Ibu, udah ada FileZilla? FileZilla udah, Pak. Jadi bagi yang belum, itu silakan download di sini. Jadi di Google dicari dulu FileZilla. Bisa dipisah atau digabung pencariannya. Kemudian ambil dari FileZilla stripproject.org. Jadi ini bagi yang belum ya, yang sudah bersabar dulu. Nah, di sini Bapak dan Ibu klik yang download FileZilla karena semuanya kan menggunakan sistem operasi Windows ya. Jadi pilih yang Windows only. Nah, diklik di sini, kemudian klik download FileZilla server. Dan klik download lagi. Nah, kemudian start download. FileZilla server.
Setiap dipakai minta install, Pak. Gimana, Bu? Setiap mau dipakai itu minta install. Kemarin udah diinstal kok. Sekarang dia minta install lagi. Oh, itu karena yang sekarang kan versinya lebih baru daripada yang sebelumnya. Tunggu dulu sebentar. Sebelum diinstal, rasanya salah download yang tadi. Bukan FileZilla server, tapi FileZilla client. Maaf Bapak dan Ibu. Jadi untuk lebih amannya, jadi di FileZilla stripproject.org ini, Bapak dan Ibu klik pada bagian download. Kelihatan semuanya kan share screen-nya? Jadi setelah klik download ini, jadi akan diarahkan ke download.php, type sama dengan client. Kemudian Bapak dan Ibu klik yang download FileZilla client ini. Nah, di sini kita pilih yang gratisan aja dulu. Download ini, kita nggak perlu yang manual, jadi nggak perlu yang ini. Kita download FileZilla biasa saja. Kemudian baru start download. Jadi bukan yang server ya, tapi kita download yang FileZilla biasa. Nah, ketika dijalankan, itu akan diminta install bagi yang belum punya, bagi yang sudah punya pun tetap diinstal karena tadi pagi dicek itu FileZilla-nya ada update yang baru. Gimana? Sudah install Bapak dan Ibu semuanya? Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Nah, jadi ketika sudah diinstal, silahkan dijalankan FileZilla-nya. Jadi bisa pada start menu, kemudian Bapak dan Ibu ketik FileZilla. Atau biasanya sesudah install itu langsung dijalankan. Nah, jadi di sini pada FileZilla ini Bapak dan Ibu pertama masukkan, ini ada penutupnya. Jadi di sini alamat dari servernya. Jadi dari yang dibagikan oleh Pak Bayu itu nanti, itu pertama pada alamat server itu yang seperti ini, yang ada SFTP. Jadi di Bapak dan Ibu blok semuanya, kemudian pilih copy. Dan kita paste pada bagian host. Nah, ketahuan. Jadi di host ini, itu kita masukkan SFTP-nya. Sudah? SFTP, Pak. Ya, SFTP. Jadi semuanya, Pak. SFTP sampai ke bagian akhir dari halamannya. Di sini saya contohkan untuk di pte.ft.unp.ac.id. Jadi kita copy dan paste pada bagian host. Nah, setelah itu username-nya itu ambil username dari yang dibagikan oleh Pak Bayu. Kemudian pada bagian password juga masukkan password yang sudah dibagikan. Nah, untuk port itu tidak perlu kita masukkan karena di bagian awal kita sudah memasukkan halamannya SFTP. Jadi kalau tidak pakai SFTP, itu perlu kita masukkan portnya 22. Tapi karena kita sudah pakai SFTP di awal, jadi portnya boleh kita kosongkan. Oke, sudah masukkan semuanya? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, Bapak dan Ibu pilih Quick Connect ini. Nah, ketika semuanya sudah sampai di directory listing of /successful, maka pada remote site itu akan kelihatan ada folder htdocs. Seperti ini biasanya, kalau yang mendapatkan yang baru. Jadi di luar itu ada base logout, ini tidak perlu kita ganggu. Jadi kalau sudah seperti ini, kita klik di htdocs dan di dalamnya itu ada adminer.php. Gimana? Ada semuanya? Bentar Pak. Oke, Bu. Jadi kita login pakai SFTP, kemudian nama alamatnya
Setelah itu kita masukkan username dan masukkan password. Untuk port dikosongkan saja, kemudian klik Quick Connect. Jika berhasil, di status itu sudah menjadi directory listing of /successful. Nah, kemudian pada remote site itu akan kelihatan htdocs-nya. Recordnya dibagi nanti ya Pak. Oke, Bu. Nanti dibagikan. Soalnya nggak bisa coba kan Pak. Oh iya ya. Pilihan save password, di save passwordnya atau tidak usah Pak? Di save aja, Bu. Kalau Ibu mengaksesnya pakai komputer pribadi atau laptop pribadi. Tapi kalau laptopnya dipinjam-pinjamkan ke yang lain, sebaiknya nggak usah. Tapi kalaupun dipinjamkan ke yang lain, tapi misalkan laptopnya itu laptop milik jurusan, mau simpan pun nggak apa-apa. Misalnya untuk lebih aman, jadi nanti ketika misalkan ini kan sudah selesai, jadi kan ditutup FileZilla-nya. Nah, jadi ketika ingin mengakses lagi, dan tadi kan kalau Bapak dan Ibu pilih yang simpan atau save record, maka di sini ketika kita klik tombol panah ke bawah ini, itu akan muncul FTP terakhir yang kita akses. Jadi tinggal klik saja, langsung tanpa perlu kita masukkan detail-detailnya, seperti itu. Jadi itu fungsi menyimpan tadi. Cuma meskipun ini sudah disimpan, kalau misalkan Bapak dan Ibu komputernya ada error nanti, kemudian diinstal ulang sistem operasinya. Nah, jadi ketika FileZilla diinstal kembali, Quick Connect ini itu akan menjadi hilang, tidak ada. Jadi detail username, password, dan alamat FTP jangan sampai hilang. Oke, sudah semuanya? Jadi di sini sudah ada @miner.php. Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah, jadi Bapak dan Ibu buka pada bagian browser. Di bagian browser itu kita masukkan, maksudnya error. Maaf, tunggu sebentar. Tumben mengkok mouse-nya. Sebentar Bapak dan Ibu, mouse-nya merajuk. Merajut impian. Minta baru, Igor. Minta yang baru. Wikinya pura-pura tidak mendengar ketika ada permintaan yang baru. Dan pura-pura tidak bersuara. Oke, mouse baru. Sip. Nah, jadi Bapak dan Ibu pilih buka browsernya. Nah, di browser ini masukkan alamat masing-masing yang telah dibagikan tadi. Kalau saya kan pakai pte.ft.unp.acid, kemudian pakai bukan slash, yang bergelombang ini, itu sebelah angka 1, @miner.php. Nah, ketikan ini halaman ini di browser. Kemudian ketika kita enter, akan menjadi seperti ini. Sudah semuanya? Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Jadi sebelum kita install WordPress-nya, pertama kita buatkan dulu database-nya. Kalau yang sebelumnya kan di SAM. Pak Igor, tunggu bentar, Pak Igor. Ya, ini sambil penjelasan aja, Pak.
Oke, sip. Bukan melanjutkan yang ini. Jadi yang ini Bapak dan Ibu ketikkan halaman ini terlebih dulu. Alamat situsnya, nggak usah pakai HTTP, kemudian pakai slash, pakai tanda gelombang ini, kemudian @miner.php. Atau dikirimkan lewat chat itu bagi yang susah. Nah, sambil Bapak dan Ibu mengaksesnya, kalau di SAM dulu kan kita pertama membuat database-nya itu di localhost /phpMyAdmin. Kan sebelum kita instalasi WordPress, kita buatkan database-nya terlebih dulu. Nah, kalau di sini, itu pertama kita mengakses @miner ini. Ini karena kan kebanyakan Bapak dan Ibu baru pertama kali mengakses halaman ini kan. Jadi kan htdocs-nya itu masih kosong. Beda kalau Bu Siska tadi ya. Itu kan websitenya sudah ada. Cuma kan untuk mengakses FTP-nya masih belum ada akunnya. Jadi itu kalau sudah ada websitenya, biasanya database itu sudah ada. Jadi selain akun FTP, Bu Siska juga perlu mengetahui apa nama username, password, sama nama database dari situs yang dikelola nanti. Nah, jadi kalau sudah masuk ke PTE nama situsnya, kemudian @miner.php, kalau Bapak dan Ibu sudah sampai ke tampilan seperti ini, jadi masukkan username dan password sesuai dengan yang dibagikan tadi. Ingat, ini username dan password-nya bukan username dan password dari FTP, beda. Bukan username password yang ini, tapi username dan password untuk akses database. Oh, yang DB itu, Pak? Iya, yang DB itu, Pak. Jadi bukan FTP ya. Localhost itu ya, Pak ya. Nah, tapi localhost itu nama servernya. Dia ada itu, kan ada nanti DB name, DB host, DB user, sama DB pass. Biasanya itu yang dibagikan. Jadi username ini itu di DB user, untuk passwordnya itu di DB pass. Nah, untuk servernya biarkan aja localhost. Nggak perlu Bapak dan Ibu ketikkan yang baru. Jadi yang perlu diketikkan itu username dan password. Nah, untuk database, karena database-nya masih kosong, jadi dikosongkan aja. Nah, setelah ini baru klik untuk login. Karena kan ini baru pertama kali Bapak dan Ibu mengaksesnya. Jadi kan database-nya masih kosong. Palingan yang ada itu yang seperti ini, information schema. Jadi nanti kita buat database untuk instalasi WordPress-nya. Pak Igor, izin Ya, bertanya, Pak. Pak. Oke, silakan Pak Doni. Apa itu? Yang username tadi pakai DB name atau DB user? Pakai yang DB user. DB Jadi user. setelah DB user kan ada namanya. Ya. Nah, kalau DB name ini itu nanti ketika kita ingin mengakses atau membuat nama database-nya. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama Pak Doni. Nah, jadi untuk mengakses pertama ini Bapak dan Ibu ingat, jadi yang perlu diisi itu username sama password saja. Database itu kita kosongkan, sedangkan untuk servernya tidak perlu diganggu, biarkan saja localhost. Dan kemudian klik login. Oke, sudah semuanya? Sudah masuk ke sini? Sudah, Bukan Pak. permanen login ya, Pak ya? Kalau mau permanen login boleh. Jadi kalau permanen login itu ketika mengakses MySQL ini lagi, jadi tidak akan diminta masukkan nama username dan password. Jadi dicoba dulu. Nah, ketika diakses, oh sama aja.
Ternyata tidak ada pengaruh, Bu. Jadi kalau saya itu, karena ini komputernya kan dipakai sendiri, kemudian browsernya juga sudah di-set sedemikian rupa. Jadi ketika dimasukkan username dan password, dan ketika diklik login, itu akan diminta menyimpan nama passwordnya. Jadi saya pilih simpan. Nah, jadi kalau untuk keamanannya sebenarnya ini tidak boleh. Cuma karena komputernya pakai pribadi, ya nggak masalah lah. Jadi Bapak dan Ibu boleh melakukan simpan password tadi. Nah, kalau sudah di sini semuanya, Bapak dan Ibu silakan buat database sesuai dengan yang dibuat di pelatihan kemarin. Ataupun kalau ingin buat nama database-nya baru, juga tidak apa-apa. Cuma kalau nama database-nya dibuat baru, itu situs yang Bapak dan Ibu sudah buat kemarin tidak bisa langsung kita pakai atau langsung diupload ke sini. Cuma kalaupun dibuat baru, kalau yang dibuat kemarin langsung diupload, prosesnya juga lumayan rumit lah. Jadi lebih baik seperti kata nenek mama dulu, alah biso dek biaso. Jadi Bapak dan Ibu, kita bersemangat mulai dari awal lagi. Kurang lama Seperti kata Pak Farel itu sudah sering kena reset, jadi situsnya pun kita reset juga. Pak Igor orang lama. Nggak ada Pak. Kata itu nenek mama dari Solo dulu waktu menjajah Inggris, practice makes perfect. Nah, itu Pak. Oke. Pak Igor. Gimana? Dibuat baru nih database. Ya, kita buat baru saja. Jadi sekalian melancar-lancar kaji. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan DB name seperti yang sudah dibagikan oleh Pak Bayu, silahkan. Atau kalau mau buat nama database-nya baru pun, itu tidak masalah. Cuma yang penting ketika instalasi WordPress nanti, itu nama database-nya kita sesuaikan dengan yang dibuat sekarang. Jadi pertama silakan masukkan nama database-nya, dan perlu diingat kalau ingin membuat nama database-nya itu 2 suku kata, harap digabung dengan menggunakan underscore. Misalkan seperti ini, DB spasi situs. Nah, jadi jangan menggunakan spasi. Jadi kalau ingin 2 nama, pakai underscore seperti ini, DB underscore situs. Karena untuk keamanan saja, jadi kalau kita pakai spasi, nanti situs atau WordPress tersebut susah untuk melakukan akses ke database yang kita buat. Karena spasi itu kan kalau diubah itu jadi karakter tertentu. Biasanya kalau di browser ini spasi menjadi %20. Nah, jadi kalau ada angka, kalau nanti WordPress melakukan semacam ada perkalian, angka ini nanti akan mengganggu. Jadi biasakan mulai dari sekarang kalau ingin pakai spasi, gunakan underscore. Nah, setelah dibuatkan nama, jadi saya pakai nama yang sudah ada saja. Kemudian Bapak dan Ibu pilih save. Jadi database-nya sekarang ada 2 buah. Jadi kalau kita klik di sini pada server, kembali lagi. Jadi kalau sebelumnya kan itu ada cuma 1 buah information underscore schema. Sekarang ada 1 buah database baru yang kita buat tadi. Oke, sudah semuanya? Pak Igor? Ya Pak. Nah, ada terjadi masalah error nih pas kita mau nge-save. Katanya aksesnya denied for user yang kita buat baru tuh Pak gitu. Mana itunya? Jadi katanya ini harus menggunakan DB user yang itu, yang lama. DB user yang lama? Yang maksudnya yang dikasih sama Pak Bayu tuh gitu.
namanya gitu. Atau nggak bisa dibuat baru? Coba Bapak itu klik dulu yang di server ini. Itu database-nya ada yang lain atau cuma ada satu saja? Tunggu bentar ya. Kalau tadi kan itu di sini Oh, kan udah ada database-nya dalam, Pak. udah ada database-nya. Iya, Jadi dengan kalau- yang sama dengan nama yang dikasih Pak Bayu kemarin. Nah, kalau untuk amal jaga-jaganya, ini kan Bapak membuat situsnya mulai dari nol kan? Iya, Nah, jadi database yang sudah ada itu, misalkan kan ini udah ada sebelumnya. Jadi di sini beri centang dulu, iya, kemudian Pak pilih drop. itu. Jangan. Tunggu dulu, Jaga- sebelum di drop Jangan. pastikan dulu di situs Ya. ini itu Pak di dalam htdocs ini itu kosong ya, Iya, kosong, Pak. Cuman adminer aja, Pak. cuma adminer aja kan. Iya. Nah, jadi kalau seperti itu nggak apa-apa, di drop aja. Oh, jadi dia bisanya cuman satu database saja berarti ya? Bukan satu database Pak, tapi karena Bapak bikin namanya sama, kalau namanya sudah ada, ketika kita buat database dengan nama yang sama, ini kan saya buat dengan nama yang sama nih Pak. Iya, iya. Ketika disimpan, nah ini. Oh, Seperti ini juga iya. Pak tadi kan. Nah, Oh, katanya- enggak sih kayak gitu, Pak. Beda. Kalau ini katanya, tunggu bentar ya. Aduh, udah back pula tadi. Akses denied katanya, Pak. Nggak Oh, bisa akses diakses. Oh, berarti Iya. mungkin karena nama usernya beda mungkin. Oh, gitu. Jadi bagusnya hapus yang lama aja dulu gitu. Tunggu dulu Pak, ini ada penjelasan dari Pak Farel. Nah, silakan. Dit, Pak. Ya, Bang. FTWP. Enggak, di rumah. Ya, webnya menggunakan apa? Halo, Bang. Menggema suara Bang. Halo, Bang. Itu apa efek? Webnya menggunakan apa, Dit? Webnya? Ya, alamat webnya pakai yang mana? Kalau Pak Igor kan Ya. PTE FTWP. Oh ya, yang itu Bang, PTB, titik sipil tuh. PTB. Yo, Bang. PTB ya? PTB kosong kayaknya, Dit. Kosong ya, Bang? Ya, sebelumnya emang ada isi kan? Enggak, emang enggak ada diisi. Mestinya kan yang dikasih Pak Bayu emang kosong gitu. Ya udah, hapus drop aja tuh, Dit. Oh, drop saya, Bang. Oke, Bang. Oke, Bang. Kasih, Bang. Oke, lanjut Pak Oke, Igor. Bang. Oke Pak Farel, efek karaoke-nya mantap mah. Lagi BK. Kirain lagi kerokean tuh, di kerokean keluarga. Kayaknya mah itu persiapan untuk beralih dah. Tapi wak jadi YouTuber gini. Oh, Kampus iya. gitu. Gitu beralih ya. Nah, jadi silakan di drop aja. Diklik kemudian drop, atau kalau Oke, Pak. amannya diklik dulu di situ, kalau ada isinya bisa di backup. Cuma di backup mana paning beko aja di drop. Gimana? Bisa di drop? Bisakah Pak di drop? Tunggu, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Oke. Tunggu sebentar, Pak. Kenapa? Masih, Pak. Akses denied, Pak. Atau coba saya screen share aja, Pak. Sebentar, Pak. Boleh, Pak? Halo, Pak Igor. Oke. Silakan lah. Dicoba saya screen-nya dulu. Iya. Di stop dulu Ika, ya. Seperti ini tampilannya, Pak. Akses denied for user itu. Kalau gitu, yang lama tadi udah di drop kan? coba klik yang server Pak. Servernya. Nah, klik yang bagian server itu. Nah, di situ hilang. Iya. Pas di baru nggak bisa.
Tapi baru nggak bisa. Kalau gitu buat aja nama database-nya beda. Beda balik ya kita. Buat aja database baru. Atau oh, DB pakai atau mungkin tidak bisa pakai underscore gitu Pak? Atau gimana Pak? seharusnya bisa. Biasanya namanya harus sesuai dengan nama DB database-nya sih. Database name-nya. Oh, ya harus sama yang di bagian Pak Bayu kemarin tuh Bang? Iya, biasanya harus sama sih. Soalnya itu dikunci sama Puskom soalnya biasa. Oh, gitu. Coba. Coba di Itu, ya. Coba tes yang kalau sama gitu. Hapus spasi yang di muka dulu. Itu ada spasi di Oh, muka. bisa. Bisa. Cuma itu Berarti ada pakai- spasi di muka. Tunggu loh. Dihapus. Pakai spasi tadi tuh? Ya pakai spasi di mukanya. Paling enggak ada. Enggak rasanya Pak. Enggak ada pakai spasi. Enggak, waktu di copy tadi ada, tapi kayaknya langsung dihilangkan. Oh gitu. Berarti enggak di masalah ya Pak? Enggak masalah berarti dah. Oh, oke lah. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Nah, jadi Pak share lagi. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu semuanya, nah jadi sekarang kita lakukan, semuanya sudah download dari WordPress-nya ya. Jadi kita siapkan WordPress yang akan diupload ke situs yang akan kita kelola nanti. Jadi kalau bagi yang belum mendownload WordPress, silakan sambil mengulang-ulang di Get WordPress. Kemudian kita download WordPress yang terbaru. Sambil lama. Oh, masih 551. Mana tadi? Download, kemudian kompres. Oh, no. Nah, sebentar Bapak dan Ibu. Nah, jadi di WordPress yang sudah di-download tadi, sama seperti kemarin yang untuk di localhost. Jadi Bapak dan Ibu pilih extract here terlebih dahulu. Jadi kita ekstrak WordPress-nya. Oke, sudah semuanya? Sudah, Pak. Pak lagi download WordPress. Oh, lagi download. Oke, Pak. Nah, sambil Bapak dan Ibu download WordPress-nya, jadi kan ini tadi di ekstraknya menggunakan file explorer biasa. Kan di sini tadi extract here, kemudian ada sebuah folder baru, folder WordPress. Nah, cuma folder WordPress tersebut kan di FileZilla itu masih belum terbaca. Jadi Bapak dan Ibu, supaya di sini keluar, itu kita klik kanan, kemudian pilih refresh. Nah, baru folder WordPress-nya keluar. Jadi apapun yang Bapak dan Ibu lakukan di sini, kalau di FileZilla-nya tidak keluar, jadi silahkan klik kanan, kemudian pilih refresh. Pak Igor, Yap, silahkan Pak Riko, ada apa itu? waktu create database baru tadi akses denied Pak? Oh, akses denied, berarti sama dengan Pak Aditya tadi ya? Iya Pak. Nah, itu nama database-nya sesuai dengan yang dibagikan oleh Pak Bayu atau gimana? Oh, disamakan Pak? Ya, dibuat sama aja. Kita coba. Ini saya coba buat beda. Ya, memang. Jadi memang sudah dikunci oleh Puskomnya atau PT IKA. Tidak bisa membuat nama database sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi buatlah nama sesuai dengan yang dibagikan. Yang mananya itu Pak? Yang DB name Pak. Kan Oh, di DB name, itu. Oh, ya. siap, Pak. Jadi DB name itu di copy,
masukkan sebagian nama di sini. Sama Oke, rata, makasih sama banyak, Pak rasa. Igor. Oke, sama-sama Siap, Pak. Pak Igor. Sesuai dengan anjuran dari Presiden tercinta, junjungan Bang Wiki. Gimana Bapak dan Ibu? Sudah di-download Sudah, WordPress-nya? Pak. Sudah. Pak. Sudah diekstrak? Sudah. Sudah. Kemudian sudah kelihatan foldernya di sini, di FileZilla-nya? Sudah. Nah, kalau sudah, jadi masuk ke dalam folder WordPress ini, diklik 2 kali, sehingga kan tampil seperti yang di layar. Ya. Sudah? Sudah. Nah, jadi di sini itu Ctrl A, pilih semuanya. Kemudian bisa dengan 2 cara. Cara pertama itu klik kanan, kemudian pilih upload. Atau cara kedua kita jujut, jadi blok semuanya, jujut ke sini. Dan biarkan FileZilla-nya melakukan upload. Jadi ada 1900 dan terus berkurang sambil menunggu. Yang mana yang dijujut tadi, Pak? Ibu masuk ke folder WordPress-nya terlebih dulu. Jadi diklik 2 kali folder WordPress hasil ekstrak tadi. Nah, di sini itu pilih semuanya, baru dijujut. Atau kalau malas menjujut, silakan diklik kanan, kemudian pilih upload. Atau kalau malas juga upload, silakan dicari asisten untuk melakukan klik mouse-nya, boleh juga. Pak Igor, di tempat file adminer PHP tadi ya, Iya, di dipraktekannya. adminer PHP tadi, di dalam htdocs. Jadi nanti di dalam ini selain, kalau awalnya kan cuma ada adminer.php saja. Nah, sekarang itu mulai ada semuanya. Iya. Seribu 1.300 lagi. Oke.
Nih banyak artis. Baiklah Bapak dan Ibu, semuanya sudah selesai upload atau Udah, Pak. Udah semuanya? Wih, kencang. Belum selesai. Gimana? Kencang cepetus. Selesai. Udah, Pak Gar. Udah. 400 lagi, Pak. 400 lagi. Oke, kita tunggu. Pak Igor. Ya, apa itu Pak Fakultas Teknik? Mohon cek WA segera Pak Igor. Oh, cek WA. Oke. Tapi kalau cek WA nanti kelihatan di share screen. HP-nya Pak Igor. HP lagi jauh, Pak. Jauh di mata, dekat di hati. HP Pak Bayu Pak Igor. HP Pak Bayu. Pak Bayu harap dicek HP-nya. HP kita tidak sama. Sertifikat Pak Igor. Oh iya, sertifikatnya. Nanti ya Pak Fakultas Teknik. Woi anak doa. Bonusnya. Dulu boy. Kayaknya ada yang punya asisten. Tenang Pak. Biar cepat ditolong oleh asistennya. Oke, gimana Pak dan Bu?
Masih menunggu 400 atau sudah semua? Nah, jadi sambil menunggu Bapak yang Pak Febri bertanya, Kak, apa yang diupload? Jadi bagi kakak Pak Febri, silakan menjawab pertanyaan tersebut. Ada kakak Pak Febri di sini? Oh, tidak ada yang mau mengaku. Ya adalah, ditolongkan. Oke, Igor. Oh, ternyata saya. Kira kok kakak yang itu. Oke, Pak Febri, jadi ditolongkan. Jadi yang diupload itu file WordPress yang sudah di-download tadi. Jadi file WordPress yang di-download dulu waktu pelatihan offline. Jadi WordPress 5.51 ini itu kita ekstrak di sini atau ekstrak here. Jadi setelah diekstrak, file WordPress akan muncul folder WordPress. Nah, folder WordPress ini itu yang akan kita upload di htdocs dari situs yang kita akses, yang kita kelola. Nah, untuk uploadnya, itu silakan Pak Febri klik 2 kali folder WordPress-nya. Tapi kalau di FileZilla, itu folder WordPress-nya tidak kelihatan, sedangkan di Explorer itu kelihatan. Nah, silakan Pak Febri mandi dulu. Setelah mandi, itu kita klik kanan di sini, kemudian pilih refresh. Nah, baru keluar WordPress-nya. Ini Pak Febri sudah mandi kan? Oh, lagi mood ya? Oh, sudah mandi. Alhamdulillah. Soalnya kata Pak Bayu, baunya sudah sampai ke sini. Nah, jadi folder WordPress ini kita klik 2 kali. Nah, di dalam ini Pak Febri silahkan pilih semuanya. Jadi Ctrl A bisa, atau pakai Shift semuanya bisa. Nah, kemudian silahkan klik kanan, kemudian pilih upload. Oh, ada chat lagi. Oh, wanginya. Tentu. Pasti pakai sabun Biore antiseptik. Oke, jadi silakan pilih upload, sehingga yang sebelumnya di htdocs ini kan tadi cuma ada adminer.php. Nah, sekarang itu sudah ada sesuai dengan yang di sini, dengan tambahan adminer.php. Gimana Pak Febri? Sudah lakukan upload? Kalau Pak Febri mendapat kesulitan, silahkan datang ke sini. Pak Fadli bersedia untuk melakukan privat dari hati ke hati. Oke, Bapak dan Ibu, sudah semuanya? Nah, sambil menunggu yang lain. Sip. Jadi di browser, itu kita akses situs yang telah dibagikan tadi. Kalau saya mencontohkan di sini di pte.ft.unp.ac.id. Nah, jadi sama seperti kita akses pertama dulu. Di sini diminta siapkan database name, username, password, database host, dan lain-lain. Nah, sudah sampai di sini semuanya? Coba. Oh, download WordPress-nya. Itu tergantung dari jaringan dan amalan, Bu. Jadi sebelum download WordPress itu silakan Bu baca Al-Fatihah dulu, kemudian ayat kursi dan 3 kul, baru klik download WordPress-nya. Tapi kalau masih terlalu lama juga, silakan Ibu datang ke lantai 4, Bang Wiki punya banyak stok WordPress, bisa dibagikan. Soalnya ya 13 mega, lumayan lah untuk yang jaringan masih 3G. Bu, jaringan Bu 3G atau 4G atau 5G? Kalau nih Pak, di Limau Manis kan memang agak sesuatu gitu ya. Oh, di Limau Manis, Bu. Pantaslah. Kata Pak Bayu agak manis-manis gimana gitu. Lebay. Ya, Pak Bayu memang lebay, Pak. Namanya aja Bay.
lebayu. Perasaan Pak Igor juga Limo Manis. Makanya karena di Limo Manis hijrah ke UNP untuk melakukan pelatihannya, Pak. Kalau di Limo Manis itu emang agak susah. Tapi kalau di Jerman, jeruk manis, nah itu jaringannya mantap tuh. Kalau Bu Prima kan di Limo Manis, berarti agak-agak pelosok ya Bu ya. Kalau saya di Jerman. Terima kasih Pak Igor. Oke, gimana Bapak dan Ibu? Sudah di sini semuanya sebelum kita lanjut? Udah. Nah, kalau sudah sesuai dengan permintaan dari WordPress-nya, mari kita let's go. Jadi ketika diklik let's go, nah di sini kan ada diminta itu database name. Jadi ini kita masukkan nama database yang dibuat tadi. Jadi yang dibagikan oleh Pak Bayu tadi, itu di DB name ini, silakan diblok, kemudian copy, dan kita masukkan di sini. Nah ini sesuai dengan yang dibagikan ya, masing-masingnya. Dan sesuai dengan yang kita buat di AdMiner tadi. Oleh karena itu sebelum menginstal WordPress-nya, itu tadi kan kita lakukan konfigurasi database terlebih dahulu. Nah sudah, kemudian username itu kita masukkan DB user. Di username, kemudian pada password itu DB pass. Nah untuk hostnya itu kita biarkan localhost. Dan tabel prefixnya kita biarkan bawaan WordPress. Atau kalau mau dikreasikan, silakan. Tapi kita pakai yang standar aja lah. Standar lebih nikmat. Oke, sudah semuanya? Sudah, Pak. Kalau sudah, berarti kita coba untuk submit. Nah, di sini, ini kelebihan dari pengamanan yang dilakukan oleh Pak Irving. Karena moto hidup dari Pak Irving itu safety can be fun. Jadi di sini keluar peringatan unable to write to wp-config.php. Nah, jadi karena PHP itu suka memberikan harapan palsu, jadi kita blok ini terlebih dulu. Blok sampai ke bawah ya, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah diblok, itu klik kanan, kemudian pilih copy. Oke, bagi yang tidak ada copy, itu silakan klik copai. Sudah semuanya? Nah, Nah, kalau sudah, itu silakan di start menu, ketikkan Notepad atau Notepad. Dan kita paste yang di copy tadi. Oke, sudah semuanya? nah. Nah, kalau sudah, ingat ya, di Notepad ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah, itu file, kemudian save as. Kemudian, sesuaikan dengan nama di sini. Jadi ini kan wp-config.php. Jadi buatkan di sini namanya wp-config.php dan ganti save as type ini menjadi all file. Ingat ya, save as type-nya ganti menjadi all file, bukan teks dokumen tadi. Dan namanya buatkan sesuai dengan yang diminta oleh WordPress, wp-config.php. Kemudian kita simpan. Oke, sudah semuanya? Nah, kalau sudah, silakan cari di mana Bapak dan Ibu simpan tadi. Kalau Notepad itu biasanya di dokumen. Jadi di sini pindah ke dokumen terlebih dulu. Nah, kemudian nanti ada file wp-config yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian file wp-config ini, Bapak dan Ibu klik kanan, kemudian pilih upload. Atau bagi yang suka jujut-menjujut, silakan dijujut. Atau bagi laptopnya yang touchscreen, silakan dipacit-pacit.
Pacit dan Jujur. Sehingga di sini nanti akan ada wp-config.php yang sebelumnya tidak ada. Oke, sudah semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, kemudian kita kembali ke browser tadi. Nah, di sini baru Bapak dan Ibu klik Run the installation. Jadi kalau belum kita buatkan file wp-config-nya, ketika kita klik Run the installation, itu akan kembali ke halaman awal. Tapi karena file wp-config-nya sudah kita upload, nah ketika dilakukan Run the installation, itu akan pindah ke halaman berikutnya. Nah, di sini akan diminta apa nama situsnya, kemudian nama user untuk mengakses situs nanti, kemudian nama passwordnya, dan nama email. Jadi nama usernya karena ini saya akan melakukan perombakan atau mengaca-ngaca dari PTE, jadi dibuatkan lagi. Di sini jadi Pendidikan Teknik Elektronika. Kemudian username-nya itu silakan Bapak dan Ibu buat sesuai dengan yang diinginkan. Mau buatnya admin atau buatnya sebagai nama pribadi itu boleh. Tapi sebaiknya pakai nama admin saja. Karena kalau di situs WordPress ini, dicontohkan ini ya, te.ft.wnp. Harap diabaikan yang tadi itu. Nah, jadi di sini itu kalau kita membuat sebuah postingan, oh belum ada postingannya ya, sebentar. Nah, ini kan entah siapa pengelolanya, dibuatkan namanya admin standar. Mungkin pengelolanya agak standar-standar gimana gitu. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu membuat sebuah post, nah pada postingan ini nanti di author itu namanya akan sesuai dengan nama user dari yang kita buat tadi. Jadi ketika postingan ini dimunculkan di halaman depan, itu akan keluar create by siapa gitu. Oh, kalau ini baru memang by admin. Berarti bukan, alhamdulillah tidak terlalu standar ya. Nah, tapi di sini, nah, jadi untuk amannya Bapak dan Ibu username-nya dibuatkan sebagai admin saja. Nah, untuk password ini Bapak dan Ibu ingin menggunakan sesuai dengan yang disarankan oleh WordPress itu boleh, tapi jangan sampai lupa apa passwordnya. Kalau takut lupa, silahkan buat sesuai dengan yang Bapak dan Ibu inginkan. Tapi jangan memakai password yang seperti ini, admin 123 atau admin 1234. Itu jadinya mudah untuk ditebak. Nah, saya pakai yang sesuai dengan saran. Tapi kalau misalkan pakai yang weak seperti ini, itu akan ada konfirmasi seperti yang di bawah. Confirm of use of weak password. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan password yang lemah, WordPress akan mengejek Bapak dan Ibu. Lemah katanya. Nah, jadi daripada kita memastikan bahwa kita lemah, kita gunakan saja yang password ini, yang strong. Nah, kemudian email ini itu biasanya untuk recovery email sama seperti yang sebelumnya. Tapi karena Bapak dan Ibu punya akses ke database-nya, ini dibuat email yang palsu pun tidak masalah. Dan di storage ini, itu jadinya nanti WordPress akan men-setting situs ini tidak akan diakses oleh mesin pencari, baik itu Google atau yang lainnya.
Jadi kita biarkan saja, tidak usah dicentang. Nah, kemudian kita klik install WordPress. Nah, di sini itu browsernya memberikan layanan untuk simpan password. Jadi di sini kalau Bapak dan Ibu mau simpan silahkan. Saya pilih no thanks saja terlebih dulu. No thank you. Kemudian kita coba login dengan menggunakan admin dan passwordnya yang dibuat tadi. Dan alhamdulillah masuk ke dashboard dari WordPress-nya. Oke, sudah sampai di sini Bapak dan Ibu. Sudah sampai sini semuanya? Tunggu bentar, Pak. Oke, Pak. Jadi di sini itu tampilannya sama seperti yang kita buat secara offline. Karena kan memang yang itu yang kita buat. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu itu nanti kita akan melakukan konfigurasi. Jadi kita akan sering melakukan proses upload dengan menggunakan FileZilla. Jadi jangan menggunakan fitur bawaan yang ada di WordPress ini. Oke, sambil menunggu yang lain selesai. Di mute dulu ya. Oke, Bapak dan Ibu. Sudah semuanya? Sudah instalasi WordPress-nya? Sudah, Pak. Nah, kemudian kan ini kalau kita akses yang situsnya, itu tampilan masih tampilan standar dari WordPress. Masih pakai tema standar. Nah, jadi silakan Bapak dan Ibu pasang tema yang diinginkan. Tapi ingat, untuk memasang temanya, jangan menggunakan di, ini bahasa Inggris ya. Di appearance ini, kemudian, bukan customize, maaf. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, jangan pernah memasang tema dengan menggunakan di sini. Pilih add new, kemudian Bapak dan Ibu cari tema di sini.
kemudian lakukan pemasangan. Jangan pernah. Itu haram. Haram hukumnya. Berdosa dan nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke neraka jahanam. Kan kasihan, rugi kan? Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan pemasangan tema, jadi silahkan cari tema yang ingin Bapak Ibu gunakan, atau mau pakai tema yang di pelatihan kemarin juga boleh. Jadi kalau saya sebentar ya, dicari dulu sambil mengulang-ulang kaji. Jadi di tema ini itu tumben lambe ya. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Lama. Di mana ya? Ya. Ini saya pakai temanya B1 Pack. Oke, lalu kita download seperti biasa. Ke temanya ya. Taruh. Exec ya. Tunggu loh. Sebentar Bapak dan Ibu. Kita download juga lah ini. Saya lupa yang mana digunakan kemarin. Mbak kelambi kah? Kayaknya virus kelambatan dari limau manis berpindah ke sini. Kayaknya Bu Prima Efek belum mandi digiling nih. asli manis kayaknya. Oh, sudah. Udah mandi, Bu? Sudah dong. Tidak ada buktinya. No bukti sama dengan hoax. Gimana caranya? Nggak muncul aja saya. Itu baru muncul. Mau muncul. Jadi untuk bukti silakan Bu Prima kirimkan video dengan durasi 10 menit. Ditunggu kehadirannya. Bapak lambe kah? Ya, Bapak dan Ibu bersabar dulu ya. Ingat ini ujian. Pak Igor, download gamenya matikan dulu Pak. Anda tuh download game Pak Farel sebagai host. Kosong kok. Masih update wait. Tunggu antrian. Apa kok? Virus dari limau manis. Tapi kalau dari Jerman mah aman. Ya, kita coba aktifkan jaringan itu. Efek kunci meas limau manis Pak Igor. Coba ini disconnect dulu. Itu ini mulai menggunakan orang. Ayo kan. Tak prima. Iya. Kita kasih. Kedengaran ya? Enggak apa-apa. Pak Igor emang Itu fitnah.
Fitnah kan cuma sekedar lebih kejam tuh. Ya. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Oh iya. Aditya Warman ini pasti yang punya museum ya. Oh iya. Raja. Orang kaya ya. Raja. Raja dari itu Paguyung. Tapi nggak peroknya. Oh, kalau raja harus apa? Harus menyembunyikan identitasnya harus tinggi. Kita kan berbicara di depan, jadi tidak menggibah ini ya. Menggosip dia ya. Oh, ya, kan orangnya dengar ya? Iya, orangnya dengar. Oke, jadi Pak Adit harap bersabar ya. Nah, jadi ini kita coba, jadi Bapak dan Ibu perlu diingat untuk melakukan instalasi dari temanya, jangan melakukan install langsung dari WordPress. Jadi di sini itu kita pindahkan dulu. Nah, kemudian temanya kita extract here. Nah, dengan menggunakan FileZilla, nah tema yang sudah di-download dan diekstrak tadi, Bapak dan Ibu, itu pilih, jadi kita upload ke folder WP Content ini. WP Content sama seperti kemarin, kemudian di tema. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu klik kanan dan lakukan upload. Jadi Bapak dan Ibu dalam melakukan pengelolaan website ini, jangan pernah melakukan upload tema, kemudian upload gambar, ataupun upload yang lainnya langsung dari WordPress. Jadi di sini kan di WordPress ini ada di media, kemudian library. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan gambar, jangan pernah melakukan penambahan dari sini. Ingat ya, jangan. Jadi kalau mau memasukkan gambar, masukkanlah gambar melalui FileZilla. Nah, jadi sekarang kita membahas tema dulu. Nah, jadi tema ini kan sudah kita lakukan upload. Jadi Bapak dan Ibu kembali ke appearance atau tampilan. Kemudian kita pilih tema. Nah, di sini kan sudah muncul tema yang kita upload tadi. Nah, silakan Bapak dan Ibu sama seperti pelatihan offline kemarin, itu pilih activate. Nah, tema ini, Pak. Oke, Pak Farel. Sedikit tambahan, Pak Igor. Sedikit tambahan. Silakan. Untuk Bapak Ibu yang jadi pengelola admin prodi atau jurusan, kami menyepakati bersama kemarin terkait jenis template yang akan dipilih. Ini harap berhati-hati Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu tergantung nanti Bapak Ibu pengennya itu webnya pengen diinstalnya itu di kelas prodi atau di kelas jurusan. Kalau kelas, jadi di dalam WordPress itu ada dua jenis tema secara garis besar. Yang pertama template yang banyak digunakan untuk memuat konten berita. Yang kedua template yang memuat konten sesuai kebutuhan dari website sendiri. Nah, jadi kalau dari segi tema, mungkin Pak Igor boleh cek buka WordPress lagi Pak Igor. WordPress. Nah, ketika Bapak Ibu searching tema, itu di tema itu kategorinya itu ada banyak. Jadi ketika kita nge-searching tema, kalau Bapak Ibunya ingin rasanya untuk web jurusan, seperti yang sudah beredar sekarang banyak konten-konten website jurusan yang ada, itu banyak memakai tema news. Nah, tema news untuk jurusan itu masih boleh. Akan tetapi pastikan jurusan kita itu emang memiliki banyak berita. Nah, di subjek, nah ambil yang news. Kalau rasanya website jurusan kita tidak ada berita, alias beritanya bisa sekali 2 minggu baru ada berita, sekali sebulan ada berita, rasanya nggak harus yang news ambilnya. Nah, ini untuk pemilihan tema. Jadi kalau ambil yang news, Bapak Ibu
harus memastikan kalau konten berita ini memang ada. Karena kalau ngambil tema news, kalau beritanya tidak ada, itu akan jadi jelek ke dia. Nah, jika Bapak Ibu mengambil temanya untuk prodi, nah di prodi ini pasti tidak ada berita. Karena berita itu pusatnya ada di jurusan. Jadi kalau prodi, makanya jangan ambil yang news, disarankan dari kami. Ambil tema-tema yang lebih portofolio, blog, karena lebih ngarah ke konten prodinya untuk kebutuhan akreditasi. Jadi nggak usah yang news. Yang education, oh kita kan pendidikan Pak, kenapa education saja? Nah, di WordPress yang tema education itu dia langsung berisi ini, langsung di combine dengan e-learning. Jadi ketika kita install edukasi, itu dalam temanya itu sudah combine e-learning. Nah, sementara kita kan sudah ada e-learning, jadi boleh kita pakai, boleh tidak. Jadi sebenarnya tergantung selera juga. Tapi banyak yang pakai itu arahan ke portofolio, blog, dan yang lain-lain. Seperti itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti yaudah pilih yang news saja. Ternyata ketika yang pilih yang news, Bapak Ibu konten beritanya tidak ada. Nah itu yang perlu hati-hati nanti ketika milih jenis konten yang ada pada tema. Kalau yang Pak Igor ambil tadi itu yang on page itu portofolio subjeknya. Begitu Pak Igor. Oke, terima kasih Pak Farel. Bang Farel, nanya cek Bang. Ya Dit. Bukannya ndak salah biasanya kan untuk jurusan dan prodi itu ada satu kesamaan tema gitu Bang? Atau terserah prodi masing-masing gitu? Nah jadi gini, kalau yang kemarin itu kan satu website jurusan di dalamnya ada prodi semuanya. Nah sekarang tidak lagi, sekarang dibedakan satu prodi satu website. Kenapa seperti itu? Itu dikarenakan ketika akreditasi yang ditanya itu website prodi bukan website jurusan. Jadi kalau dicampur adukan website jurusan dan prodi itu konten datanya berbeda. Apalagi dengan akreditasi online sekarang itu data-data konten yang ada di prodi itu menumpuk, jadi nggak bisa diakomodir satu website saja. Walaupun nanti dia saling sinkron, misalnya kayak gini, ketika klik alumni, dia larinya ke alumni yang ada di jurusan, itu boleh saja nggak masalah. Tapi untuk konten bagusnya dibedakan, makanya salah satu tujuan pelatihan web ini itu membedakan. Jadi Bapak Ibu nanti itu akan konten-konten website masing-masing prodi juga. Kalau contohnya itu Pak Igor di elektronika dia mengelola sampai 6 website sekarang. Satu jurusan 5 prodi. Karena pas akreditasi website yang dilihat itu adalah website prodinya. Konten prodinya yang dilihat. Walaupun nanti beritanya banyak link ke jurusan, tapi tetap yang prodi dilihat. Misalnya kayak bahan ajar itu di prodi, nanti munculnya. Dan untuk misalkan untuk staf dosennya atau staf tendiknya, kalau prodi itu linknya ke Sinta. Masing-masing orangnya link ke Sinta, profil Sintanya. Kalau website jurusan itu linknya ke Sipek UNP-nya. Itu bedanya. Jadi dari segi konten itu berbeda. Jadi untuk kebutuhan akreditasi itu sangat-sangat penting nantinya salah satu komponen websitenya. Makanya satu output pelatihan ini itu semua prodi nanti ada websitenya. Oke Bang. Oke Dit. Oke Bang, kasih Bang. Nah jadi Bapak dan Ibu terima kasih kepada Pak Farel yang sudah menambahkan. Nah di sini Bapak dan Ibu itu perlu diperhatikan, kan tadi kita sudah melakukan instalasi tema. Nah, di sini kan waktu kita sudah mengaktifkan temanya, itu biasanya kan ada setup dari rekomendasi dari tema tersebut. Nah, di sini itu rekomendasi tema tersebut harus kita abaikan. Karena jika kita jalankan rekomendasi ini, maka plugin dan kemudian contoh-contoh dan lainnya, di sini kan ada import demo, kemudian install recommend plugin, nah itu akan dilakukan secara online. Dan kembali lagi ke tadi, pengamanan yang dilakukan oleh Pak Irving itu bukan mengharamkan sih,
sebaiknya jangan melakukan instalasi secara online karena nanti akan menyulitkan kita untuk melakukan update ataupun menghapus yang tidak perlu. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu abaikan saja. Dan kemudian kalau untuk apa tadi? Kalau Bapak dan Ibu ingin tahu lebih jelas dari tema yang sudah dipilih tadi, sebentar. Nah, jadi ini pada tema ini, itu masing-masing tema itu sudah ada dokumentasinya atau penjelasan mengenai tema tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu silahkan dilihat dokumentasi yang sudah diberikan. Jadi pada dokumentasi tersebut itu akan diberitahu, kalau di sini kan memakai yang one pack. Jadi sama seperti kemarin, one pack itu kan harus ada halaman depannya dan template-nya itu harus disesuaikan. Nah, semuanya lengkap di dokumentasi tadi. Oke, Bapak dan Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Tambahan dikit lagi Pak Igor. Silakan Pak Farah. Ya, Bapak Ibu ketika memilih tema juga jangan lupa pastikan temanya itu kompatibel dengan WordPress yang Bapak Ibu pakai sekarang engine-nya. Engine versionnya jangan sampai lupa. Jadi penting rasanya ketika kita milih tema untuk membaca dokumentasinya. Itu Pak Igor paling pemalas membaca dokumentasi. Itu dulu, Pak. Oh, itu Tapi dulu. sejak berteman dengan Pak Farel dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang pun masih malas. Tapi memang membaca dokumentasi itu seperti ini Bapak dan Ibu. Kan ada dokumentasinya, installation and activation. Jadi kalau di sini ini kan bahasa Minangnya ba'a cara memasang dan menginstal tema Iko. Jadi ini bahkan sudah disiapkan video YouTube-nya oleh yang punya tema. Jadi ingat Bapak dan Ibu, beda tema itu beda pula untuk aktivasinya. Dan kemudian Bapak dan Ibu dari pengalaman yang sudah-sudah, jadi disarankan pilih tema itu, nah di sini. Seperti pada tema ini, itu sectionnya sudah disiapkan. Jadi kita tidak perlu lagi membuatkan atau mendefinisikan section-section yang perlu kita buat nanti. Jadi seperti di sini untuk one pack ini, itu ada home pack session, dan slider ini, kalau yang di contoh tema tadi, slider itu kan gambar-gambar yang berpindah ini. Jadi nanti pastikan tema yang Bapak dan Ibu pilih itu sudah ada section-sectionnya. Tapi kalaupun misalkan tema yang Bapak dan Ibu ingin pilih ini, desainnya bagus, tapi sectionnya tidak ada, nah jadi perlu kerja lebih ekstra dalam membaca dokumentasi. Karena pada dokumentasi tersebut itu sudah ada seperti ini, how to set up slider on home pack. Jadi sudah ada diberikan. Oke Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Karena tadi rekomendasi dari Pak Bayu untuk menghemat kuota, jadi pengenalan ini sampai jam 10 saja. Nah, Galak Bang Wiki. Iyalah Bang Wiki itu apapun yang terjadinya galak sudah. Entah. Gara-gara jaringan lambe Pak Igor, darah Bang Wiki download mah Pak. Iya, gara-gara Bang Wiki itu. Biasalah. Iya. Bang Wiki itu memang gitu mah. Cuma masalahnya Bang Wiki itu enggak ada yang bisa magi peringatan ke Bang Wiki dah. Sakti Bang Wiki ya. Iya, harus rektor kayaknya Pak. Kayaknya ya mah. Baiklah direkam, kebagikan ke rektor kah. Oke, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Belum ada yang bisa ditanyakan, Pak. Belum ada yang bisa, Bu.
Tapi kalau Pak nanti Igor. ada yang silakan Pak Farah. Hasil recording ini nanti di-upload ke ini aja Pak Igor, ke akun YouTube-nya Fakultas Teknik. Akun YouTube Fakultas Teknik. Ya. Oke. Pak Wiki ada tuh. Jadi dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk like, subscribe, dan kemudian tekan tombol loncengnya. Oke, kalau begitu sekian dulu daripada makin error dan jaringan makin lambat gara-gara Bang Wiki. Jadi kita lanjutkan. Kapan kita lanjutkan, Pak Farah? Besok boleh. Tapi untuk besok Bapak Ibu pastikan sudah ada memiliki tema yang akan di-customize. Jadi hari ini tugasnya PR-nya mencari tema-tema yang sesuai. Nah, memilih tema yang diinginkan. Nanti kami bantu memilihkan yang mana yang terbaik nanti. Besok baru kita membahas mengenai memasukkan media. Oke. Jadi nasib saya gimana, Pak? Oh, nasib Ibu itu ada di keinginan dari Pak Bayu. Berat. Apakah Pak Bayu bersedia untuk bertanggung jawab? Suratnya sudah masuk, Bu. Pak Bayu, tolong Pak Bayu. Pak Bayu duduklah di sini, Pak Bayu. Itu masalah nasib Pak Bayu. Ya, masa depan Pak Bayu. Bayu itu masalah nasib Pak Bayu. Suratnya sudah masuk ke Puskom, Bu. Sudah, kan kemarin Bapak bilang itu langsung dimasukkan suratnya. Kemarin saya lihat listnya enggak ada kayaknya, Bu. Apa nama domainnya diminta, Bu? Domainnya tetap tapi Pak trk.fpp.unp.icid. Oh, berarti cuma minta print ulang FTP-nya. Ya, cuma kan database-nya itu kemarin yang nggak ada, terus dibilang sama Bapak Igor kemarin kan ya udah minta ulang lagi domainnya, terus kata Bapak nggak usah FTP-nya aja, kata nanti kedapatan database-nya. Oh gitu ya. Sebelumnya siapa adminnya, Bu? Sebelumnya adminnya tuh Bu Rahmi namanya Pak, beliau dosen luar biasa, tetapi yang bikin webnya itu sebenarnya si TU EPP Reno, cuman udah nggak tahu dia. Oh, Reno tuh enggak nyimpan dia akun FTP. Enggak. Oh ya. Berarti kemarin suratnya masuk ke Puskom itu minta print ulang FTP gitu ya? Ya, ya gitu. Kan database-nya dapat kan Pak? Nanti saya coba tanyakan ke Bang Irving dulu. Yalah Pak. Kalau nggak dapat sama aja bohong nggak Pak? Oke. Kalau nggak dapat berarti Ibu diminta lebih bersabar lagi. Iya. Betul. Kesabaran kunci utama, Bu. Ya mohon bantuannya Pak. Nanti saya besok ikut pelatihan juga lihat-lihat aja, nggak coba-coba kan. Oh ya. Pak Bayu bersedia untuk dilihat. Pak Bayu, Semangat Pak Bayu. Pak Bayu. Makasih Pak Bayu. Ya Bu, siap. Pak Bayu. Ya, siapa tadi? Ya Pak. Saya, Pak. Ya, saya juga Pak. Belum dapat FTP. Itu salah Pak Fadli itu, nggak ngasih ke saya itu telat. Kertasnya mana, Pak? Pak Fadli nggak komen. Betul lah. Pak Fadli lagi puasa ngomong. Namanya Pak Fadli, Fantas dibully. Sama Jasri juga gitu, Pak. Oh iya ada mah, double mah. Banyak. Kemarin bukannya dari tulis, cuman udah terlanjur dibawa ke Oke lah kalau gitu. Oke Pak, boleh live Pak. Iya. Oke Pak, jadi kita akhiri. Tadi kita masuk sama-sama, keluar juga sama-sama. Ya. Ya, dari hostnya aja live Pak.